Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Sanirawati, perwakilan dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Apa sih manajemen terpadu balita sakit? Yaitu suatu pendekatan yang terintegrasi atau terpadu dalam tata laksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0 sampai 5 tahun atau balita secara menyeluruh. Sejak zaman penjelajah Indonesia merdeka hingga sekarang, penyakit yang banyak menyerang balita adalah penyakit infeksi dan masalah kekurangan gizi. Menurut data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2007, penyebab terbanyak kematian yaitu bayi usia 0 sampai 11 bulan yaitu diare dan pneumonia. Yang kedua untuk balita, diare, pneumonia, IHF, campak, gizi buruk dan gizi kurang. Tujuan MTBS, upaya yang ditujukan untuk menurunkan kesakitan dan kematian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di unit rawat jalan kesehatan dasar seperti Puskesmas, Pustu, Polindes, dan Polkesdes. Yaitu yang pertama kuratif yaitu pengobatan, kedua preventif atau pencegahan, yang ketiga perbaikan gizi, yang keempat imunisasi, dan yang terakhir yaitu konseling atau promotif. MTBS ada 3 komponen, yaitu meningkatkan keterampilan petugas kesehatan dalam tata laksana kasus balita sakit, memperbaiki sistem kesehatan, dan memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah dan upaya pencarian pertolongan kasus balita sakit. Berikut yaitu perbandingan penanganan balita sakit. Ada rinciannya, yaitu pelaksana dan pemeriksa sebelum MTBS, dokter atau perawat, dan pemeriksaan dengan MTBS, tim atau perorangan yang telah dilatih MTBS atau paling tidak sudah mengenal MTBS yang terdiri dari bidan atau perawat, petugas wrestling, petugas gizi, dan juru imunisasi. Yang kedua, rincian proses pemeriksaan sebelum MTBS. Yang pertama, menggunakan kartu status. Yang kedua, tidak selalu menimbang atau mengukur suhu tubuh. Yang ketiga, pemeriksaan bergantung dari pemeriksa. Dan yang keempat, tidak selalu memeriksa status gizi, status imunisasi, dan pemberian kapsul vitamin A. Pemeriksaan dengan MTBS, yang pertama, menggunakan formulir pencatatan MTBS. Yang kedua, selalu memeriksa berat dan suhu badan. Yang ketiga, apabila batuk, selalu menghitung nafas, melihat tarikan dinding dada, dan mendengar stridor. Yang keempat, apabila diare, selalu memeriksa keadaan balita, mata cekung, memberi minum anak untuk melihat apakah tidak bisa minum atau malas minum, dan mencubit kulit perut untuk memeriksa turgor. Yang kelima, selalu memeriksa status gizi, status imunisasi, dan pemberian kapsul vitamin A. Bagaimana cara menata laksana balita sakit dengan pendekatan MTBS? Yang pertama yaitu balita sakit, petugas kesehatan yang telah dilatih. Yang kedua, tool atau alat untuk melaksanakan MTBS. Dan yang ketiga, memeriksa lihat dan dengar atau lihat dan raba. Yang keempat, mengklasifikasi gejala atau mengklasifikasikan gejala hasil tanya jawab dan pemeriksaan. Ketika anak sakit datang ke ruang pemeriksaan petugas kesehatan dan menanyakan kepada orang tua atau wali, secara berurutan dimulai dengan memeriksa tanda-tanda bahaya umum, yaitu apakah anak bisa minum atau menyusu. Yang kedua, apakah anak selalu memuntahkan semuanya. Dan yang ketiga, apakah anak menderita kejang, step atau kaku. Kemudian, petugas akan melihat atau memeriksa apakah anak tampak letargis atau tidak sadar. Setelah itu, petugas kesehatan akan menanyakan keluhan utama pasien. Yang pertama,
apakah anak menderita batuk atau sukar bernafas? Yang kedua, apakah anak menderita diare? Yang ketiga, apakah anak demam? Yang keempat, apakah anak mempunyai masalah telinga? Berikutnya, memeriksa status gizi, memeriksa anemia, memeriksa status imunisasi, memeriksa pemberian vitamin A. Selanjutnya yaitu prosedur mengkaji anak sakit. Yang pertama yaitu menggali riwayat dan komunikasi dengan ibu atau pengasuh anak tentang masalah anak. Mengapa dengan ibu atau pengasuh atau orang yang lebih dekat? Karena lebih tahu bagaimana riwayat anak tersebut. Yang kedua yaitu tanda-tanda umum seperti anak kejang, mau minum atau tidak, seperti itu. Yang ketiga yaitu memeriksa gejala-gejala utama. Yang keempat, memeriksa malnutrisi. Yang kelima, memeriksa anemia. Yang keenam, mengkaji makan atau menyusui dari sang anak. Yang ketujuh, memeriksa status imunisasi. Dan yang kedelapan, mengkaji masalah-masalah lain. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan ibu atau pengasuh, mengkaji riwayat, yaitu dengarkan dengan hati-hati apa yang dikatakan ibu atau pengasuh, gunakan dengan kata-kata yang dipahami oleh pengasuh atau ibu. Selanjutnya yaitu memeriksa tanda bahaya umum. Pemeriksa tanda-tanda bahaya umum pada semua anak sakit. Tanda-tanda bahaya umum adalah anak tidak bisa minum atau menetek. Yang kedua, anak memuntahkan semuanya. Yang ketiga, anak kejang. Yang keempat, anak letargis atau tidak sadar. Bagaimana cara bertanya kepada pengasuh atau ibu? Yang pertama yaitu apakah anak bisa minum atau menyusu, atau dengan anak menunjukkan tanda tidak bisa minum atau menyusu dengan lemah atau tidak bisa menghisap. Yang kedua, bagaimana menanyai apakah anak selalu memuntahkan semuanya? Anak yang sama sekali tidak dapat menelan apapun, mempunyai tanda memuntahkan semuanya, apa saja yang sudah masuk dan dikeluarkan kembali. Yang ketiga yaitu apakah anak kejang? Tanyakan kepada ibu apakah anaknya kejang selama sakit ini. Gunakan kata-kata yang dimengerti oleh ibu. Mungkin ibu mengungkapkan istilah dengan kejang sebagai step atau kaku. Berikutnya yaitu apakah anak letargis atau tidak sadar. Anak yang letargis sulit dibangunkan, ia kelihatan mengantuk dan tidak punya perhatian akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Letargis, seringkali anak letargis ini tidak melihat kepada ibu atau memperhatikan wajah saudara pada waktu saudara bicara. Anak mungkin menatap hampa atau pandangan yang kosong dan melihat bahwa ia tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Anak yang tidak sadar tidak dapat dibangunkan. Ia tidak bereaksi ketika disentuh, digoyang, atau diajak bicara. Berikutnya, memeriksa gejala-gejala utama, yaitu yang pertama batuk atau sukar bernafas, yang kedua diare, yang ketiga demam, dan yang keempat masalah telinga. Yang pertama yaitu menilai batuk atau sukar bernafas. Apakah anak batuk atau sukar bernafas? Anak yang batuk atau sukar bernafas dinilai untuk sudah berapa lama, nafasnya cepat atau tidak, bagaimana tarikan dinding di dada ke dalam, dan stridor pada anak yang tenang. Yang kedua, apakah anak menderita batuk atau sukar bernafas? Hitung napas dalam 1 menit, perhatikan adakah tarikan dinding dada ke dalam, dengar adanya stridor, dan anak harus tenang. Stridor adalah bunyi yang kasar yang menarik pada saat anak menarik nafas. Stridor dengan rongki itu berbeda. Kalau stridor itu adanya pembengkakan pada pola nafas, sedangkan rongki adanya sekret pada pernafasan. Suara merintih lembut terdengar pendek-pendek pada saat bayi muda tersebut mengembuskan nafas. Suara merintih terdapat pada bayi dengan kesulitan nafas. Berikut klasifikasi batuk atau sukar bernafas, yaitu gejalanya ada tanda bahaya umum atau tarikan dinding dada ke dalam atau stridor, itu termasuk klasifikasi pneumonia berat.
Yang kedua, gejala nafas cepat termasuk klasifikasi pneumonia, dan jika tidak ada tanda-tanda pneumonia atau penyakit yang sangat berat, berarti klasifikasi batuk bukan pneumonia. Selanjutnya yaitu penilaian diare. Apakah anak menderita diare? Anak yang menderita diare dinilai dalam hal berapa lama anak menderita diare, adakah darah dalam tinja atau lendir, dan tanda-tanda dehidrasi, lihat dan raba, dengan KU anak, letargis atau tidak sadar, gelisah atau rewel. Lihat apakah matanya cekung, beri anak minum apakah tidak bisa minum atau malas minum atau haus dan minum dengan lahap. Dan cubit perut untuk mengetahui turgor. Anak menunjukkan tanda gelisah atau rewel jika selalu gelisah atau rewel tiap kali disentuh atau diperiksa. Jika bayi atau anak dalam keadaan tenang saat disusui tetapi menjadi gelisah atau rewel lagi, jika berhenti di TTI berarti menunjukkan tanda gelisah atau rewel. Beri anak minum apakah anak tidak bisa minum atau malas minum, yaitu mintalah ibu untuk memberi air dari cangkir atau sendok, perhatikan anak ketika minum. Anak tidak bisa minum jika ia tidak dapat memasukkan cairan ke dalam mulutnya dan menelannya, misalnya karena ia letargis atau tidak sadar. Anak itu mungkin tidak dapat menghisap atau menelan. Jika anak malas minum, ia lemah dan tidak bisa minum tanpa dibantu. Anak mungkin dapat menelan apabila cairan dimasukkan ke dalam mulutnya. Jika minum dengan lahap, harus haus jika jelas bahwa anak itu berusaha meraih cangkir atau sendok ketika saudara memberi air kepadanya dan minum dengan rakus. Apabila air disingkirkan, amati apakah anak akan merajuk. Selanjutnya yaitu klasifikasi diare. Terdapat 2 tanda atau lebih. Yang pertama, letargis atau tidak sadar, mata cekung, tidak bisa atau malas minum, cubitan kulit perut kembali sangat lambat, itu termasuk klasifikasi dehidrasi berat. Yang kedua, terdapat 2 atau lebih dari tanda-tanda awal, itu berarti dehidrasi ringan atau sedang, dan jika tidak cukup tanda-tanda itu diklasifikasikan sebagai dehidrasi berat atau ringan, berarti klasifikasi tanda tanpa dehidrasi. Klasifikasi diare dibagi menjadi 2, yaitu diare persisten berat dan diare persisten biasa, yaitu kalau diare persisten berat itu lebih dari 14 hari disertai dehidrasi. Jika diare persisten lebih dari 14 hari tanpa dehidrasi. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi disentri, yaitu diare jika ada darah dalam tinja bercampur darah. Penilaian demam. Seorang anak mempunyai gejala utama demam jika anak itu mempunyai riwayat demam, atau anak itu teraba panas, atau anak itu suhu aksilarnya 37,5 derajat Celcius atau lebih. Demam atau malaria. Apakah anak demam? Tentukan risiko malaria tinggi, rendah, atau tanpa risiko malaria. Pemeriksaan darah malaria secara cepat yaitu rapid test untuk mengetahui apakah anak tersebut terkena malaria atau tidak. Jika demam campak, amati gejala ke arah campak, yaitu ada ruam kemerahan yang menyeluruh, batuk, pilek, dan mata merah. Jika anak menderita campak dalam 3 bulan terakhir, amati apakah ada luka dalam mulut, luas atau dalam, melihat apakah ada nanah keluar dari mata, dan cari kekeruhan pada kornea mata. Jika demam DBD, apakah anak mengalami perdarahan? Apakah anak pernah muntah bercampur darah atau berwarna hitam seperti kopi? Apakah berak berwarna hitam? Apakah anak pernah mengeluh nyeri ulu hati atau anak gelisah?
Periksa tanda-tanda shock, yaitu yang pertama ujung ekstremitas teraba dingin, dan yang kedua nadi teraba lemah atau tak teraba. Klasifikasi demam untuk malaria, yaitu yang pertama ada tanda bahaya umum atau kaku kuduk, itu termasuk penyakit berat dengan demam. Yang kedua demam atau pada anamnesis pada perabaan atau suhu 37,5 derajat atau lebih, itu termasuk klasifikasi malaria. Demam malaria, daerah resiko banyaknya resiko rendah malaria pada daerah-daerah tertentu. Yang pertama yaitu ada tanda bahaya umum atau kaku kuduk, penyakit berat dengan demam. Yang kedua, tidak ada pilek dan tidak ada campak dan tidak ada penyebab lain dari demam, yaitu termasuk malaria. Ada pilek atau ada campak atau ada penyebab lain dari demam, yaitu demam mungkin bukan malaria. Demam malaria, daerah tanpa risiko malaria dan tidak ada kunjungan ke daerah dengan risiko malaria. Yang pertama, adanya tanda bahaya umum atau kaku kuduk, penyakit berat dengan demam. Yang kedua, tidak ada tanda bahaya umum dan tidak ada kaku kuduk, termasuk demam bukan malaria. Berikut ada contoh kasus, yaitu seorang anak usia 3 tahun, berat badan 16 kilo, tinggal di Papua, dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan panas, diare dan batuk sejak 3 hari yang lalu. Diare kurang lebih 5 kali per hari. Anak tampak gelisah, riwayat imunisasi lengkap, belum pernah mendapatkan kapsul vitamin A sejak lahir. Pada pemeriksaan fisik didapatkan nadi 100 kali per menit, RR 46 kali per menit, suhu 38,6 derajat. Mata cekung, tidak ada tanda anemia, masih dapat minum biasa, tidak didapatkan stridor maupun retraksi dinding dada, cubitan kulit lambat kembalinya, tidak ada anemia. Berikutnya yaitu penelaksanaan kasus untuk balita 2 bulan sampai 5 tahun. Langkah pertama yaitu memeriksa tanda bahaya umum. Tanyakan kepada ibu pasien apakah anak bisa minum atau menetek, apakah anak selalu memuntahkan semua makanan, apakah anak kejang, apakah anak letargis atau tidak sadar. Jika tanda bahaya umum tidak ada, periksa berikutnya di keluhan utama, yaitu apakah anak batuk atau sukar bernafas, apakah anak menderita diare, apakah anak demam, apakah anak mempunyai masalah telinga. Jika selesai, periksa status gizi dan anemia, riwayat imunisasi. Selanjutnya yaitu identifikasi, klasifikasi masalah dan penelaksanaannya. Dari kasus tersebut, anak tersebut terkena diare dehidrasi ringan, pneumonia, malaria, dan perlu suplementasi vitamin A. Berikut klasifikasinya diare dehidrasi ringan, yaitu rencana terapi. Bila keadaan berat, harus dirujuk, nasihati ibu kapan kembali untuk memeriksakan kembali. Yang ketiga, kunjungan ulang 5 hari bila tidak ada perbaikan. Klasifikasi untuk pneumonia, penelaksanaannya berikan antibiotik yang sesuai selama 5 hari. Yang kedua, berikan pereda batuk yang aman. Dan yang ketiga, nasihati ibu untuk kapan kembali lagi pemeriksaan selanjutnya dan kunjungan ulang 2 hari. Berikutnya untuk penelaksanaan malaria, yaitu beri antimalaria per oral. Yang kedua, paracetamol. Yang ketiga, ambil sediaan darah. Yang keempat, nasihati ibu kapan kembali. Dan yang terakhir, kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam. Yang terakhir yaitu berikan kapsul vitamin A. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.